Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di tahun ini. Nah, sekarang kita menggunakan buku kelas 3B ya, kelas 3B. Nah, di buku itu pada bab pertama itu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan. Nah, pada Google Classroom dan SIAS, misal sudah tulis yang pelajaran pertama itu adalah kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Jadi yang pertama kita mau belajar kekongruenan bangun datar ya. Jadi pertama pada video ini Mister mau ngajarin tentang kekongruenan bangun datar. Nah, kongruen itu apa sih kongruen itu? Nah, kongruen itu artinya sama persis, baik bentuk, ukuran, apapun sama persis. Nah, sebenarnya di dunia ini dua benda atau dua manusia atau apapun itu tidak ada yang kongruen atau sama persis. Namun bisa dibuat sama persis. Contoh. Nah, tapi sebelum kita buat dua benda yang kongruen, Mister mau jelasin dulu apa sih syarat dua benda itu dikatakan kongruen atau sama persis. Nah, dua bangun datar yang dikatakan kongruen apabila yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, ukurannya sama. Ukuran itu bisa dari panjang, lebar sama. Nah, contoh, misalnya kasih contoh ya. Contoh misalnya ada persegi panjang. Ada dua persegi panjang warna biru dan persegi panjang warna orange. Nah, persegi panjang itu kan sudutnya pasti 90 dong. Ini pasti 90. Ini persegi panjang 90 ya. Tunggu. Ini persegi panjang itu pasti sudutnya 90. Yang sudutnya pasti 90. Nah, jadi ini persegi panjang nih. Sehingga syarat pertama sudah terpenuhi, sudut yang bersesuaian sama panjang. Bersesuaian itu apa? Maksudnya yang setempat. Misalnya ini sudut kanan atas itu yang di biru ini 90, yang di orange sudut kanan atasnya juga 90, itu namanya bersesuaian. Sudut kanan bawah yang ini itu 90, yang orange juga sudut kanan bawah 90, itu namanya bersesuaian. Nah, sekarang tapi ini belum bisa dikatakan kongruen atau tidak kongruen karena masih ada syarat kedua, yaitu ukurannya sama. Ukuran itu artinya lebarnya sama, panjangnya juga sama gitu ya. Nah, kalau misal tulis ini misalnya 2 cm, di sini 1 cm, kemudian di sini 3 cm, di sini 2 cm. Nah, ini tidak bisa dikatakan kongruen karena ukurannya berbeda. Begitu ya. Yang biru ini lebarnya 1 cm, sedangkan yang orange lebarnya 2 cm. Demikian pula dengan panjangnya. Kalau yang biru itu panjangnya 2, yang orange panjangnya 3. Jadi tidak bisa dikatakan kongruen. Nah, beda lain kata kalau misal ubah ukurannya. Ya. Kalau misal ubah ukurannya, nah, misal buat ini jadi 2 cm juga. Nah, ini jadi 1 cm. Nah, ini bisa dikatakan kongruen karena panjangnya sama, yang biru 2 cm, panjang yang orange juga 2 cm, lebar yang biru 1 cm, lebar yang orange juga 1 cm. Nah, itu kongruen. Jadi bahasa lainnya kongruen itu adalah sama persis. Gitu ya. Demikian pula dengan contoh yang lain, misalnya contohnya apa ya? Contoh misalnya ada trapesium. Tahu trapesium ya? Trapesium itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini trapesium. Gitu ya. Nah, misalnya ada dua trapesium hitam dan orange. Nah, misal buatnya agak berbeda. Trapesium hitam dan orange. Nah, ini bisa buat nih ukurannya ya. Ukurannya misalnya ini misalnya 5 cm gitu ya. Ini 3, jangan 3 ya. Ini misal anggap 9 aja. 9 cm. Ini 4 cm. 4 cm gitu ya.
Sedangkan ini 3. Oh salah. Ya ini 5. Ini 5 cm, ini 3 cm gitu ya. Sedangkan ini 9 cm. Ini 5 cm. Yang ini 5 cm juga. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan gimana nih? Apakah kedua segitiga ini kongruen? Nah, kedua segitiga. Kedua trapesium ini kongruen. Nah, harus kita ini dulu, dianalisa dulu. Syarat pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini belum bisa dikatakan oh ini bersesuaian dengan ini karena modelnya belum ini. Ini harus diputar dulu nih. Yang orange-nya diputar dulu. Orange-nya diputar, kalau diputar, jadi ada gini, diputarnya gini ya. Diputarnya seperti ini. Nah, kalau orange-nya diputar, jadi dia jadi seperti ini. Diputar. Oh, bukan diputar ya, di ini. Ya diputar sih, tapi diputarnya seperti ini. Diputarnya seperti ini, mendatar. Nah, gitu ya. Jadinya jadi seperti ini nih. Orange-nya jadi seperti ini. Jadi mirip dengan yang itu, yang hitam. Gitu ya. Jadi orange-nya jadi mirip dengan yang hitam. Nah, gitu ya. Ini jadi 9 cm. Yang ini jadi 9 cm. Yang ini jadi 5 cm. Yang ini juga 5 cm. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita analisa nih. Oh, sebentar. Ini harus ada tandanya nih. Ini ada sama. Ini juga sama. Ini tandanya misalnya begini. Ini tandanya begini. Nah, ini artinya sudutnya sama. Nah, ini berarti begini dong. Nah, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini sudut apa ini? Sudut kanan atas. Kanan atas ini kan 90. Ini anggaplah 90 ya. Ini sudut kanan atas. Sudut kanan atas ini sama-sama 90. Ini 90, yang orange ini juga 90 nih. Nah, sama. Sudut kanan bawah juga 90. Sama nih, yang ini sama juga dengan ini ya. Nah, yang ini juga sama nih, sudut kiri atas silang, ini juga silang. Sudutnya silang, ini juga sudutnya silang, artinya sama dong. Yang kiri bawah, oh ini harusnya kiri ini. Nah, dari tadi berarti misalnya ini itu artinya kiri atas, ini kiri atas ya. Yang ini tuh kiri atas, ini kiri bawah. Gitu ya. Sedangkan ini tuh kanan atas, ini kanan atas ya. Ini kanan atas. Kanan atas ini silang, sama-sama silang, berarti sama dong. Sedangkan kanan bawah yang bulat ini sama-sama bulat, berarti sudah bersesuaian. Sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, nah sekarang kalau sudutnya bersesuaian sama besar, nah belum bisa kita simpulkan apakah itu kongruen atau tidak. Harus kita lihat ukurannya dulu, ukuran sisinya, panjang dan lebarnya gitu ya. Nah sekarang kita lihat ukurannya ya. Nah, kita lihat ukurannya. Yang ini diketahui 9. Ini juga 9, berarti sama dong. Ini 9 ya. Ini 9. Nah, sekarang yang bawah ini 5. Ini juga 5, berarti sama dong. Nah, yang dua sisi ini udah bersesuaian sama besar. Tapi yang belum kita tahu yang ini dong. Ini 3. Ini belum dikasih tahu. Artinya kamu cari dulu. Cari dulu ini panjangnya berapa. Kalau misal anggap ini A, B, C, D. Ini AD-nya berapa? AD-nya berapa? Nah, caranya gimana? Kamu buat dia cari pakai Pitagoras. Ini ya. Ini kan sama-sama AD nih. Kalau kamu cari ini, yang putus-putus ini kamu cari panjangnya, pakainya Pitagoras dong. Berarti ini tadinya 9, dari sini sama DC ini 9, sedangkan AB-nya 5, berarti ini sisa 4 dong. 4 ya. Nah, ini 4 cm gitu ya. Yang anggaplah ini H. HC ini 4 cm. Berarti kalau pakai Pitagoras, HB ini berarti 3 cm dong. Kalau pakai Pitagoras ya. Udah tahu ya triple Pitagoras ya. Jadi 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 diakarin jadi 3 pangkat 2. Artinya ini juga 3 cm. 3 cm gitu ya. Nah, ternyata sama dong. Ini dong. Ini 3. Anggaplah ini P, Q, R, S. PS ini 3. AD juga 3, berarti sama. Sekarang yang ini yang miring. Ini 5. Ini 5. Yang QR berapa?
Ya kamu cari juga QR. QR-nya carinya gimana? Ya caranya sama Pitagoras. Ini 3, ini 4, gitu ya. Anggaplah ini K, kayak KR-nya 4. Nah, kalau dipakai Pitagoras ini jadi 5 cm. Pitagorasnya gimana sih, Sir? Ya ini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 diakarin. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 diakarin sama dengan ini 9. Nah, 9 ditambah 16. Jadinya akar 25. Akar 25 itu berapa ya? 5. Makanya di sini 5. Nah, ternyata yang birunya juga sama 5. Berarti trapesium PQR ini itu kongruen dengan trapesium ABC. Gitu ya, kongruen. Nah, itu kekongruenan pada segi 4 bangun datar. Bangun datar. Oke, tadi kita sudah belajar tentang kekongruenan bangun datar. Nah, sekarang kita masuk ke kesebangunan bangun datar. Kesebangunan bangun datar. Nah, apa sih bedanya kesebangunan dengan kekongruenan? Nah, pada syaratnya ada berbeda satu. Yang kekongruenan itu ada 2 syaratnya. Sudut yang bersudut sama besar, ukuran sama. Nah, kalau yang kesebangunan sudut yang bersudut sama besar tapi ukurannya tidak harus sama, tapi harus sebanding. Nah, sebanding itu apa? Kan kita sudah belajar bersesuaian itu apa, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal belajar sebanding itu apa. Nah, contoh, misal kasih contoh satu lagi. Contoh ya, misalnya ya. Contoh sama kayak contoh sebelumnya, segi 4. Ada persegi panjang ya. Ini ada persegi panjang biru dan hitam. Nah, tapi persegi panjang yang biru hitamnya satunya kecil, satunya gede. Nah, sekarang kita lihat sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau persegi panjang itu biasanya sudutnya 90. Betul ya? 90, ini 90, ini pasti 90 juga, ini 90. Ini juga persegi panjang nih. Jadi 90, 90 gitu ya. Nah, otomatis sudut yang bersesuaian itu sama besar, sama-sama 90. Yang sudut kiri atas, ini kiri atas pada persegi panjang biru itu sama-sama besar 90 di sudut kiri atas pada persegi panjang yang warna hitam. Demikian pula dengan sudut-sudut yang lainnya. Artinya sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, sekarang ukurannya sebanding. Ukuran sebanding itu apa sih maksudnya? Nah, contoh kalau Mister kasih ukurannya, ini Mister kasih misalnya ini dulu yang kecil dulu. Misalnya 2 cm. Ini 1 cm. Nah, kemudian ini misalnya 6 cm, ini 3 cm. 3 cm ya. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, sebanding itu apa? Sebanding itu begini. Kalau lebarnya yang biru, bukan lebarnya panjang, misal kasih nama deh. A, B, C, D. Ini P, Q, R, S. Nah, kalau Mister bandingin yang panjang dengan yang panjang, kalau yang biru itu panjangnya 6, Mister bandingin dengan panjang yang hitam. Berarti 6 banding itu biasanya per. Tunggu. Ini kok jadi gini. Nah, Mister bandingin ya. Panjangnya yang biru 6 per 2. 6 per 2 karena panjangnya yang hitam 2. Itu sama dengan 3. Nah, 6 per 2 kan 3 kan. Nah, sekarang lebarnya juga Mister bandingin. Lebar yang biru itu 3 dibagi lebarnya 1. Nah, sama dengan 3. Nah, ini hasilnya kan sama-sama dengan 3. Berarti itu sebanding. Nah, karena dia sebanding, ukurannya sebanding, kalau panjang dengan panjang dibandingkan, sama dengan lebar dibandingkan, itu artinya sebanding. Nah, kalau dia sebanding, walaupun ukurannya berbeda, kalau ukurannya berbeda tapi dia sebanding, itu namanya sebangun. Gitu ya, sebangun. Nah, beda kata kalau misalnya Mister ganti. Kalau Mister ganti ukurannya, misalnya ini Mister ganti jadi misalnya 4 gitu ya. Nah, 4 cm. Nah, ini yang ya 4 cm aja. Terus ini Mister bandingin. Kalau Mister bandingin sekarang, nah ini enggak sebanding lagi nih. Mister bandingin nih, 4 banding 2 sama dengan 2. Ini panjangnya ya. Ini panjangnya Mister bandingin. 4 banding 2, 2. Sekarang lebarnya, misalnya bandingin lebarnya. Lebar.
Kalau lebarnya misal bandingin, itu 3:1 sama dengan 3. Ini beda jawabannya. Kalau ini nggak sebanding, karena jawabannya berbeda. Artinya, kalau ukurannya seperti ini, itu tidak sebangun namanya. Gitu. Demikian pula dengan contoh yang lain. Contoh yang tadi aja ya. Contoh yang sebelumnya juga, yang trapesium. Misalnya gini ya. Trapesium misalnya. Ini 5 cm. Ini 9 cm gitu ya. A, B, C, D. Ini 3 cm misalnya. Kemudian ada trapesium yang lain. Nah, langsung aja ya, disesuaikan aja ya sudutnya ya. Yang tadi kan yang sebelumnya itu, contoh sebelumnya belum disesuaikan. Ini P, Q, R, S misalnya gitu ya. Ini 9 cm, ini 5 cm, ini 5 cm. Nah, kalau kita hitung, salah. Ini jangan 5. Jadi misal buatnya ini 10, ini 18 cm, ini 10 cm. Nah, sekarang kita bandingin dong. Yang atas, yang ini, yang sejajar tapi yang pendeknya, kita bandingin dengan sejajar yang pendek. Gitu ya. Nah, berarti DC kita bandingin dengan, sudutnya dulu. Sudutnya kita lihat dulu. Sudut yang ini 90, ini juga 90. Berarti sama dong. Kan sudut yang bersesuaian harus sama. Ini 90, berarti ini juga 90. Oh ya, ini misal belum taruh nih. Ini 0, ini X, ini juga X, ini O. Nah, ini O, ini O. Oh, sama. Ini X, ini X. Berarti sudutnya sama. Sekarang kita tinjau dari ukurannya. Oh, ini 5 nih. Yang atasnya ini kan 5 nih. Nah, caranya gini nih. Dari sudut 90, kalau mau mencari sudut yang bersesuaian di segi 4 bangun datar yang kecuali persegi atau persegi panjang, caranya gini nih. Dari sudut siku-siku, sudut 90 ke sudut 0. Nah, itu sebanding dengan dari 90 ke sudut 0. Gitu ya. Sudut O gitu ya. Nah, karena ini sudut 90 ke sudut 0 atau sudut O, berarti sebandingnya dengan yang atas. Berarti 5/10. Ini sama dengan 1/2 gitu ya. Sekarang kita bandingin juga alasnya. Alasnya ini kan dari sudut 90 ke X. Ini juga dari 90 ke X gitu ya. Berarti 9/18 sama dengan 1/2. Ini udah sebanding nih. Sekarang kita tingginya dong yang dibandingin tingginya. Ini belum dapat nih tingginya nih. Kalau dipakai Pitagoras, kalau mau hitung tingginya pakai Pitagoras, berarti kamu buat garis bantu dulu di sini, gitu ya. Ini kan 18, ini 10, berarti ini 8 dong, gitu ya. Kalau ini 8 cm, berarti ini jadi 6. Kalau sesuai dengan rumus Pitagoras, dari mana 6? Dari mana 6 ya? 6 itu ya pakai rumus Pitagoras, 10/2 dikurang 8/2 diakarin. Nah, sama dengan ini jadinya akar 36. Berarti ini 6 dong ya. Nah, berarti ini juga 6. Nah, sekarang dibandingin dong 3 banding ini. 3/6 sama dengan 1/2 juga. Otomatis ini juga 5 ya. Pakai Pitagoras juga carinya. 5. Ini 4, ini 3. Jadi 5. Sekarang 5/10 sama dengan 1/2. Nah, karena hasilnya sama semua, berarti itu sebanding. Sudah sebanding nih sudut-sudut yang bersisi yang bersesuaian sebanding. Ukurannya sebanding begitu ya. Karena ukurannya sebanding, berarti trapesium ABCD dan PQRS itu sebangun. Seperti itu ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan ditanyain pada kelas nanti ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.